Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 11 Desember 2022, dengan judul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 57, ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya sebagai kekuatan hidup. Testimoni jilid 8 halaman 317 mengatakan, ada banyak yang karena terlalu memikirkan teori telah kehilangan pandangan akan kekuatan hidup dari teladan juru selamat. Mereka telah kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal diri. Yang mereka butuhkan adalah melihat Yesus. Setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat Allah, melihat Yesus setiap hari dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana cara kehidupannya. Karena Yesus menunjukkan keteladanan yang patut untuk kita ikuti. Bahkan bila mana kita mengikuti bagaimana cara hidup Tuhan Yesus, kita mendapatkan kekuatan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita membutuhkan tuntunan, kita membutuhkan pola, karena kehidupan kita tidaklah sempurna. Tetapi bila mana kita mengikuti akan cara-cara kehidupan daripada Yesus, kita akan mendapatkan pola terbaik. Kita membutuhkan akan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Di poin yang kedua, dikatakan, Tuhan berjanji membimbing perjalanan hidup kita sebagaimana Dia membimbing perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dengan lembut, Tuhan telah mengurus orang Israel melepaskan mereka dari perhambaan Mesir dan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Aku sendiri hendak membimbing engkau, merupakan janji yang diberikan selama perjalanan menempuh padang gurun. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 256 lebih menekankan kepastian ini disertai dengan kenyataan ajaib tabiat Tuhan yang menyanggupkan Musa memaklumkan kepada semua orang Israel akan kebaikan Allah dan memberikan petunjuk sepenuhnya kepada mereka mengenai sifat-sifat raja mereka yang tidak kelihatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbukti bahwa dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak mujizat yang diberikan Tuhan melalui hambanya Musa. Itu karena apa? Karena Allah telah berjanji untuk membimbing mereka, menuntun mereka, dan menyertai mereka. Sekarang, apakah janji itu berlaku bagi saya dan saudara? Tentu saja. Karena apa? Karena Allah rindu banyak di antara kita akan diselamatkan. Allah bertanggung jawab akan ciptaannya. Dan Allah menginginkan semua orang percaya kepadanya dan memperoleh selamat. Oleh sebab itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ia sudah berjanji untuk membimbing kita. Di poin yang nomor 3 dikatakan, ketika roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, namun menghasilkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus pada jiwa akan nyata pada setiap tindakan orang yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Pikiran-pikiran jahat akan disingkirkan, perbuatan dosa ditolak, kasih, kerendahan hati, dan damai mengambil alih amarah, kebencian, dan perselisihan. Sukacita mengganti duka cita, dan wajah memantulkan terang surga.
Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat beban yang terlalu berat atau melihat terang turun dari tahta surga. Berkat datang melalui iman kalau menyerahkan jiwa kepada Allah. Amanat orang muda, halaman 190. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita membutuhkan akan kuasa roh Allah ini. Roh yang akan memberikan hidup baru, roh yang akan mentransformasi kehidupan kita. Roh yang akan menggantikan sifat amarah, kebencian, perselisihan kita menjadi kerendahan hati, kasih, dan hal-hal yang positif lainnya. Kita perlu mengundang, bahkan meminta agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita terus memohon kepada Tuhan. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya sebagai kekuatan hidup. Kita perlu akan keteladanan Tuhan agar jalan kita, kehidupan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Tuhan berjanji membimbing perjalanan hidup kita sebagaimana Dia membimbing perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan yang ketiga, ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Inilah 3 poin utama kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan kami pahami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan tugas-tugas kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.